salam profit untuk semua trader base. Hari ini hari Jumat, seperti biasa saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk pergerakan market di hari ini. Dan ingat, ini hanyalah gambaran dan ulasan, jadi bukan saran untuk entry dan bukan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman memahami risikonya sebelum trading. Oke, langsung aja. Pergerakan kemarin New Zealand USD saya kena stop loss dengan menggunakan best buy di time frame 4. Ini adalah best buy-nya. Best buy ini tidak direspon oleh market, walaupun di sini market membuat setup buy dominant break dengan setup full margin-nya, tapi tidak direspon karena kita tahu di sini kita melawan tren. Di time frame 4 market terus membuat new low, artinya market dalam kondisi trend bearish dan kita counter trend untuk ambil peluang buy menggunakan best buy sehingga tidak direspon oleh market. Untuk hari ini kita akan lihat untuk pair Euro USD ada best follow trend cukup menarik. Ini adalah best sell yang terbentuk yang searah dengan tren. Kenapa? Karena trennya membuat new low, artinya setiap kenaikan dia akan berupa koreksi dan akan turun kembali. Tentunya kita tunggu di time frame 1 jika harga sentuh base. Nah, teman-teman kemarin ada yang nanya bagaimana jika entry-nya 2 time frame di bawah time frame base. Itu bisa dilakukan. Misalnya base-nya ukurannya tidak terlalu besar atau kecil, maka ini bisa kita gunakan 2 time frame di bawah time frame base. Tapi jika base-nya terlalu besar zonanya, maka perlu berhati-hati jika kita ingin ambil peluang 2 time frame di bawah time frame base. Tapi kalau base-nya kecil, kita bisa gunakan 2 time frame di bawah time frame base. Kenapa kalau base-nya besar kita perlu berhati-hati untuk ambil peluang 2 time frame di bawah time frame base? Karena biasanya jika base-nya terlalu besar zonanya, dia akan membuat lebih dari satu setup, dia akan naik lagi dan di setup yang kedua baru akan valid. Tapi jika kecil seperti ini, seperti base ini kan sangat kecil, maka kita bisa gunakan 2 time frame. Kita menggunakan base di time frame 4, kita bisa turun tidak menggunakan di time frame 1, tapi kita bisa gunakan di time frame 15 menit. Karena kita nantinya akan mendapatkan peluang entry lebih cepat dan dengan risiko yang lebih kecil. Jika harga datang ke base ini, base yang zonanya sangat kecil ini, lalu merespon dengan membuat setup PCB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang sell di sini. Jadi terjawab ya untuk penggunaan 2 time frame. Walaupun idealnya 1 time frame di bawah time frame base, tapi jika ada beberapa syarat seperti base-nya yang kecil, zonanya tidak terlalu besar, kita bisa ambil peluangnya 2 time frame di bawah time frame base. Berikutnya untuk pair AUD USD. Untuk pair AUD USD pun sama, di sini ada banyak base sell yang terbentuk. Ada 2 base sell pertama dan base sell kedua. Jika kita lihat di sini untuk zonanya juga tidak terlalu besar, kita bisa ambil peluang di time frame 1 atau kita bisa ambil peluang di time frame 15 menit. Jika harga datang ke base ini dan membuat setup, kita bisa ambil peluang sell di sini atau di base berikutnya. Jika base yang pertama tidak direspon market, kita bisa ambil peluang sell di base yang kedua. Selama base yang kita gunakan ini tidak terlalu besar, kita bisa gunakan 2 time frame di bawah time frame base. Berikutnya untuk market call. Untuk market call pergerakan kemarin cukup cantik. Harga menyentuh best buy di time frame 1 yang sudah saya tandai. Jika kita lihat di time frame 15 menit, 1 time frame di bawah time frame base. Di sini kita dapat entry yaitu setup buy CB1 break di candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya di time frame 15 menit. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci pun, jika teman-teman menggunakan base di time frame 1 yang sudah kemarin saya share, di sini mendapatkan cukup banyak profit karena harga naik tepat sampai ke level Fibo 261. Untuk teman-teman yang menggunakan 2 time frame di bawah time frame base, karena kita tahu base di time frame 1 ini tidak terlalu besar zonanya, maka kita bisa gunakan di time frame 5 menit. Di time frame 5 menit pun sama, harga membuat setup buy CB1 break. Nah, ini candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya, lalu harga pun naik juga sama.
Jadi perlu di-note untuk teman-teman yang ingin konfirmasinya 2 time frame di bawah time frame base, yang biasanya idealnya adalah 1 time frame di bawah time frame base seperti yang biasa saya lakukan. Tapi teman-teman ingin mendapatkan entry lebih awal, lihat zona base-nya. Jika zona base-nya tidak terlalu besar, maka kita bisa gunakan konfirmasi 2 time frame di bawah time frame base. Untuk hari ini, untuk market goal, market membuat pola yang sama sebenarnya karena di time frame 1 di sini terdapat base buy juga. Kita tunggu harga datang ke base buy ini. Lalu jika kita lihat di time frame 4-nya pun ini sangat cantik karena market masih membuat new high tanpa ada satupun support yang di break. Artinya setiap penurunan yang berlaku sebagai koreksi yang nanti harga akan naik kembali. Jadi kita mencari pijakan harga di time frame H1 ini, yaitu base buy yang ini. Kita tunggu harga datang ke base buy ini. Karena ini kecil juga, tidak terlalu besar untuk zonanya, kita bisa gunakan di time frame 15 menit untuk konfirmasinya, atau kita bisa gunakan time frame 5 menit untuk konfirmasinya. Tentunya jika harga datang ke base ini lalu membuat setup buy CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang buy di sini. Berikutnya untuk pair euro Jepang yen. Untuk pair euro Jepang yen pun sama, di sini terdapat base sell yang cukup cantik yang bisa kita tunggu. Cukup kecil tapi kita bisa gunakan sebagai base karena dia memiliki body. Selama belum di break, ini merupakan peluang untuk kita mencari setup di sini. Ada 2 base sell yang berdekatan di sini. Kita bisa tandai keduanya, tapi yang pertama dulu ya, saat ini yang sudah sentuh base dan base sangat kecil. Kita bisa gunakan time frame 1 sebagai konfirmasinya, atau bisa kita gunakan time frame 15 menit sebagai konfirmasinya. Tentunya kita tunggu market di sini membuat setup CB1 atau dominan. Jika kita lihat di sini sebelumnya market sudah sentuh base buy ini yang pertama dan sepertinya banyak menyentuh, tapi sayangnya diresponnya sebentar saja, dia turun naik lagi, dan ini sentuh yang kedua membuat setup sell CB1 break, dia turun lagi dan naik lagi sentuh stop loss, lalu membuat setup sell dominan break lagi di sini dan harga tidak sampai turun dan naik lagi. Ini adalah sentuhan yang 1 2 3 4, yang keempat, dan yang keempat harga belum membuat setup CB1 atau dominan. Jika di time frame 15 menit, kita tahu kelemahannya adalah market membuat lebih dari 1 setup. Tapi jika base-nya tidak terlalu besar di zonanya, kita bisa ambil peluang ini, yaitu 2 time frame di bawah time frame base. Jika kita gunakan time frame 1, di sini market belum membuat setup CB1 atau dominan. Artinya peluangnya mungkin market masih akan membuat new high atau market akan mengejar untuk mencari base sell di atasnya, yaitu di sini. Jika kita menggunakan time frame 1, tapi karena ini hari Jumat, maka peluang untuk membuat setup di atasnya ini tidak terlalu besar. Karena itu kita akan menggunakan time frame 15 menit. Ada banyak base di sini di time frame H1 ini. Jika kita ingin menggunakan time frame 15 menit, di sini ada 2 base yang berdekatan juga. 2 base sell ini bisa kita tandai. Kita tunggu market datang menggunakan time frame 15 menit. Ada 2 zona yang akan kita tunggu. Jika harga datang ke zona pertama dan membuat setup sell CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang sell di sini atau di zona berikutnya jika market tidak merespon zona yang pertama. Buat teman-teman yang mau gabung ke grup base Ingaving, teman-teman bisa kirim email ke boimchartis@gmail.com. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.